Selama 3 malam berturut-turut setelah istriku meninggal dunia, ia muncul dalam mimpiku, memohon untuk diselamatkan. Suamiku berlari ke pemakaman di tengah malam, dan pemandangan mengerikan yang ia saksikan di sana membuatnya tak punya pilihan selain menelepon polisi. Ini sudah malam ketiga. Selama 3 malam penuh, aku tersiksa oleh mimpi buruk yang sama. Adegan dalam mimpiku bukanlah tentang hantu bertaring tajam atau monster menyeramkan. Justru, ini adalah mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Begitu nyata hingga setiap kali aku terbangun, punggung dan bantalku basah kuyup oleh keringat dingin. Jantungku berdebar kencang seperti genderang perang, dan rasa tak berdaya serta penderitaan yang kurasakan dalam mimpi itu seolah-olah baru saja kualami, membekas di sekujur tubuhku. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan batu nisan istriku, Citra. Taman Pemakaman Umum, TPU, cendana asri sunyi senyap. Hanya desau angin sepoi-sepoi di antara pohon-pohon pinus yang terdengar lirih dan menyedihkan. Langit gelap pekat seperti tinta, tanpa satupun bintang atau awan. Aku terpaku di tempat itu, tak bisa bergerak sedikit pun. Tepat pada saat itu, dari kedalaman tanah, terdengar suara Citra yang samar dan terputus-putus. "Budi, tolong aku. Kumohon." Suara itu seakan menembus kepalaku, bukan masuk melalui telinga. Suara yang begitu ku kenal, namun terasa asing. Suara itu dipenuhi kengerian yang luar biasa, keputusasaan, dan hawa dingin dari alam baka. Aku ingin berteriak. Aku ingin segera berlari dan menggali gundukan tanah itu untuk menemukan istriku, tetapi seluruh tubuhku kaku seperti batu, dan mulutku terkunci rapat. Aku hanya bisa menatap nisan itu dengan hampa, sementara air mata panas mengalir di pipiku yang dingin. Rasa sakit dan ketidakberdayaan ini lebih menyiksa daripada ditusuk ribuan pisau. Istriku yang kucintai lebih dari nyawaku sendiri, Citraku yang baik hati, pasti sedang mengalami sesuatu yang mengerikan di dalam tanah yang dingin itu. Malam pertama saat aku terbangun, aku menghibur diri dengan berpikir bahwa itu hanyalah mimpi kosong karena aku terlalu merindukannya. Sudah hampir setahun sejak Citra meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang tragis, tetapi rasa sakit itu masih terasa segar seolah baru terjadi kemarin. Bayangan tubuhnya yang dingin terbaring di ranjang rumah sakit terus menghantuiku setiap saat. Aku mengurus semua prosesi pemakamannya dengan tanganku sendiri. Agar ia tidak kesepian di alam sana, aku memasangkan cincin kesayangan kami di jarinya yang dingin. Aku percaya waktu akan menyembuhkan segalanya. Tetapi ternyata tidak. Malam kedua, mimpi buruk yang sama terulang kembali, TPU yang sama, dan jeritan Citra yang memilukan. Kali ini, hawa dingin itu terasa lebih nyata. Bukan dinginnya malam biasa. Ini adalah hawa dingin yang meresap dari dalam tanah, menembus kulit, dan membuat tulang-tulangku ngilu. Saat terbangun, tubuhku gemetar hebat, dan firasat buruk mulai tumbuh di hatiku. Ini bukan sekadar mimpi karena rindu. Ini adalah pertanda, sebuah pesan mengerikan tentang sesuatu yang buruk. Dan malam ini, malam ketiga, semuanya menjadi jauh lebih mengerikan. Suara Citra tidak lagi samar. Itu adalah jeritan panik dan ketakutan. "Budi, dingin sekali. Tolong aku. Mereka akan segera datang. Kumohon." Aku merasa seperti akan gila dalam mimpi itu. Aku berteriak dan meronta, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata. Akhirnya, aku terbangun dan langsung terduduk di tempat tidur. Napasku tersengal-sengal. Kamar masih sunyi, hanya cahaya lampu jalan yang remang-remang masuk melalui jendela. Di ranjang sebelah, putriku yang berusia 5 tahun, Maya, tertidur lelap sambil menggumam dengan bibir mungilnya. Melihatnya, hatiku terasa pilu. Jika bukan karena Maya, mungkin aku sudah lama menyusul Citra. Aku turun dari tempat tidur, pergi ke balkon, dan menyalakan sebatang rokok. Asap putih yang mengepul dan lenyap di udara, terasa seperti kehidupan singkat istriku. Kenapa aku memimpikan ini? Mereka akan datang. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi pada istriku di dalam tanah? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalaku, membuatku tak bisa tidur lagi. Intuisi seorang suami yang mencintai istrinya sepenuh hati mengatakan bahwa ini bukan main-main. Sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi, dan aku harus mengungkap kebenarannya, apapun caranya.
Aku menghisap rokok dalam-dalam sambil menatap ke arah TPU yang diselimuti kegelapan. Citra, tunggulah, bisikku pelan. Aku akan datang. Begitu fajar menyingsing, aku tak bisa lagi berbaring di tempat tidur. Bayangan dan suara dari mimpi itu terus menghantuiku. Setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk Maya dan mengantarnya ke taman kanak-kanak, hatiku terasa gelisah seperti terbakar. Aku tidak langsung pulang, melainkan mengemudikan mobilku menuju TPU. Aku harus pergi ke sana. Aku harus melihat makam istriku dengan mata kepalaku sendiri, untuk menenangkan kegelisahan yang semakin membesar di dalam dada. TPU di pagi hari terasa tenang. Hanya kicauan burung dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin pagi. Sinar mentari pagi menyinari deretan nisan, menciptakan pemandangan yang damai namun juga menyedihkan. Aku berjalan di atas jalan kerikil dengan hati yang berat. Pemandangan di sekitarku tampak sama seperti saat terakhir kali aku datang beberapa hari yang lalu. Ketika sampai di depan makam Citra, aku berhenti mendadak. Meskipun matahari sudah tinggi, hawa dingin yang aneh merayap di punggungku. Makam itu masih utuh. Nisan dengan ukiran nama dan tanggal lahir istriku juga bersih. Karangan bunga krisan putih yang kuletakkan terakhir kali hanya sedikit layu. Semuanya tampak normal. Aku menghela napas, menyalahkan diriku sendiri yang terlalu sensitif dan lemah. Mungkin mimpi-mimpi itu hanyalah buah dari imajinasiku. Aku membungkuk untuk mencabut beberapa rumput liar yang baru tumbuh di sekitar makam. Tetapi saat itulah, sesuatu yang berkilauan karena pantulan sinar matahari menarik perhatianku. Benda itu tergeletak di atas rumput hijau, tepat di bawah nisan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku perlahan berlutut dan menyingkirkan rumput dengan tangan gemetar. Sebuah gelang perak. Tidak. Ini mustahil. Ini bukan gelang perak biasa. Ini adalah gelang yang kuberikan pada Citra sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Desainnya berupa rangkaian bunga melati kecil yang rumit, dengan liontin di tengahnya yang berukir inisial kami berdua. Aku masih ingat betul betapa bahagianya Citra saat aku memberikannya. Ia memelukku erat dan berkata itu adalah hadiah terindah yang pernah ia terima. Sejak hari itu, ia tidak pernah melepaskannya, bahkan saat mengerjakan pekerjaan rumah atau tidur sekalipun. Dan pada hari naas itu, saat aku mengantarkan Citra untuk yang terakhir kalinya, akulah yang memasangkan kembali gelang ini di pergelangan tangannya yang dingin. Aku berbisik padanya, gelang ini akan menemanimu, menghangatkanmu sebagai penggantiku, agar kau tidak merasa kesepian dan kedinginan. Aku 100% yakin. Gelang ini seharusnya terkubur bersama istriku. Tidak mungkin aku salah. Tapi kenapa? Kenapa sekarang ada di sini? Di atas tanah ini? Aku mengambil gelang itu. Beratnya yang familiar dan sentuhan logam yang dingin terasa di telapak tanganku. Gelang itu masih berkilauan, hanya sedikit kotor oleh tanah basah. Pikiranku menjadi kacau, dan berbagai macam ide gila melintas. Pencuri makam? Tapi mana mungkin mereka menggali makam hanya untuk mencuri gelang perak ini? Tidak masuk akal. Atau mungkinkah Citra, entah bagaimana caranya, mengeluarkan benda ini ke atas tanah? Pikiran itu membuatku merinding. Itu adalah hal yang mustahil. Aku terduduk di tanah, menggenggam erat gelang itu sambil menatap tajam ke arah makam. Mimpi selama 3 malam berturut-turut, jeritan yang memilukan, dan sekarang gelang ini. Ini semua bukan kebetulan. Pasti ada kaitannya. Ini bukan hasil imajinasi. Ini adalah kenyataan. Istriku sedang mencoba memberitahuku sesuatu. Ia dalam bahaya. Meskipun terkubur jauh di dalam tanah, ia berada dalam bahaya yang nyata. Rasa takut itu tidak lagi samar. Ia menjadi wujud nyata yang mencekik jantungku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan istriku seperti ini. Gila memang, tetapi sebuah keputusan tegas mulai terbentuk di kepalaku. Aku harus membongkar makam istriku. Aku kembali ke rumah dengan keadaan linglung, mengemudikan mobil dalam keadaan kosong. Gelang perak Citra yang tergeletak di kursi penumpang berkilauan dingin setiap kali terkena sinar matahari, seolah mengingatkanku tanpa kata-kata pada peristiwa tak nyata yang baru saja terjadi. Aku mencengkeram setir dengan erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku mencoba menata pikiranku yang kacau, tetapi semakin ku coba, semuanya menjadi semakin berantakan. Begitu tiba di rumah,
Aku membanting pintu dan langsung merosot ke lantai, bersandar pada pintu. Kenapa rumah ini terasa begitu kosong dan dingin? Sejak Citra pergi, tempat ini bukan lagi rumah yang hangat, hanya sebuah ruang di mana aku dan Maya bertahan hidup dari hari ke hari. Setiap sudut rumah ini diwarnai oleh kesedihan, dan segalanya mengingatkanku pada sosok istriku. Senyum Citra dalam foto pernikahan yang tergantung di ruang tamu tampak secerah mentari pagi, tetapi kini bagiku itu seperti pisau yang mengiris luka yang tak pernah sembuh. Aku membuka telapak tanganku dan menatap lekat gelang itu. Rangkaian bunga melati, liontin berukir inisial, semuanya begitu familiar. Aku pernah menyentuh gelang ini ratusan kali di pergelangan tangan istriku. Pernah sekali pengaitnya rusak, dan aku sendiri yang membawanya dengan hati-hati ke toko untuk diperbaiki. Tidak mungkin ada gelang yang sama persis di dunia ini. Jeritan Citra dalam mimpiku kembali terngiang di telinga. Dingin sekali. Tolong aku. Mereka akan segera datang. Siapa mereka? Siapa yang tega menyakiti orang yang sudah meninggal? Dan kenapa harus Citra? Istriku hidup dengan baik sepanjang hidupnya dan tidak pernah punya musuh. Bahkan semasa hidupnya, ia tidak memiliki satupun orang yang membencinya. Lalu, dengan alasan apa orang-orang mengganggu tempat peristirahatan abadinya? Mungkinkah pencuri makam? Tapi ku dengar mereka biasanya hanya mengincar makam-makam baru dari keluarga kaya untuk mencuri barang berharga yang ikut dikuburkan. Keluarga kami hanyalah keluarga sederhana, dan barang yang dikubur bersama Citra hanyalah beberapa setel pakaian dan beberapa kenang-kenangan kecil. Gelang perak ini memang sangat berarti bagi kami, tetapi nilai materinya tidak seberapa. Kemungkinan itu harus kusingkirkan. Lalu, kemungkinan lain? Mungkinkah ada kesalahan saat pemakaman? Gelang itu terlepas tanpa ada yang tahu. Lalu seorang petugas TPU menemukannya dan karena suatu alasan meletakkannya di atas makam istriku? Hipotesis ini terdengar sedikit lebih masuk akal, tetapi tetap ada yang aneh. Mengapa mereka meletakkannya di atas makam dan tidak menghubungi keluarga? Dan mengapa ini terjadi tepat saat aku terus-menerus bermimpi aneh? Semuanya terasa pas secara menakutkan, seolah-olah sudah diatur sebelumnya. Intuisi yang dulu tak pernah kupercaya kini berteriak dengan kuat bahwa ada sebuah konspirasi gelap yang sedang terjadi. Citra tidak beristirahat dengan tenang. Seseorang telah mengganggu tidur abadinya. Pikiran itu membuat darahku mendidih. Kesedihan dan kerinduan yang selama ini kurasakan seketika berubah menjadi api amarah. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa istri yang begitu kucintai bahkan setelah mati pun tidak mendapatkan kedamaian. Aku bangkit dan mondar-mandir di ruang tamu. Keputusanku untuk membongkar makam menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu itu adalah tindakan yang akan mengguncang dunia, melanggar norma, dan tidak menghormati almarhumah. Ibu mertuaku, yang sangat menjunjung tinggi tradisi, pasti akan menentangnya dengan keras. Orang-orang akan berbisik dan menunjuk-nunjuk di belakangku, menyebutku gila atau sudah tidak waras. Tetapi semua itu tidak penting lagi. Kebenaran tentang Citra adalah yang terpenting. Aku lebih baik dikutuk oleh seluruh dunia daripada membiarkan istriku mengalami ketidakadilan di alam baka. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri apakah jasadnya masih ada di sana atau tidak. Jika aku bisa melihat Citra terbaring damai di sana, aku akan menerima hukuman apapun dengan lapang dada, tetapi jika peti matinya kosong, aku tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Sepanjang sore itu, aku duduk tak bergerak di ruang tamu. Kepalaku serasa mau meledak. Rasa takut, amarah, tekad, dan kebingungan mencabik-cabik batinku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Melapor ke polisi? Apa yang akan kukatakan pada mereka? Bahwa istriku muncul dalam mimpi dan meminta tolong, dan aku menemukan gelangnya di atas makam, jadi aku curiga seseorang telah membongkar makamnya. Mereka akan menertawakanku. Mereka akan berpikir aku berhalusinasi karena terlalu sedih. Tidak akan ada yang percaya cerita konyol seperti ini. Hanya ada satu cara. Bertindak sendiri. Aku harus menemukan jawabannya dengan tanganku sendiri. Aku melirik jam, sudah waktunya menjemput Maya. Di depan putriku, aku harus berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa hidupku akan segera memasuki babak baru yang penuh dengan rahasia mengerikan dan berbahaya. Setelah menjemput Maya, memandikannya, memberinya makan malam, dan menidurkannya,
barulah aku bisa sendirian menghadapi pikiran-pikiran yang membebani hatiku. Rumah kembali diselimuti keheningan yang menakutkan. Aku mengambil ponsel dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Aku harus memberitahukan ini pada seseorang. Dan orang pertama yang terlintas di benakku adalah ibu mertuaku. Bagaimanapun juga, beliau adalah ibu Citra dan berhak tahu. Tapi aku sudah bisa menebak bagaimana reaksinya nanti. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan meneleponnya. Setelah beberapa kali dering, telepon diangkat, suara ibu mertuaku terdengar lelah, masih belum pulih dari kesedihan kehilangan putrinya. Halo, Budi? Iya, Bu. Ini Budi. Ibu sudah makan malam? Aku mencoba memulai percakapan senormal mungkin. Sudah. Bapakmu juga baru saja selesai? Ada apa? Maya sudah tidur? Iya. Maya sudah tidur. Bu. Ada yang ingin saya sampaikan. Suaraku tiba-tiba menjadi ragu. Ada apa? Kenapa suaramu serius sekali? Ada masalah di kantor? Tanya ibu mertuaku dengan nada sedikit khawatir. Bukan. Bu. Ini tentang Citra. Hening sejenak di seberang sana. Aku mendengar ibu mertuaku menghela napas. Kau teringat lagi pada putri kami, ya? Nak, orang yang sudah pergi biarlah pergi, kita harus tetap tegar demi Maya. Bukan begitu, Bu? Tadi pagi saya pergi ke makam Citra. Aku berhenti sejenak untuk mengumpulkan keberanian. Di sana, saya menemukan ini, di atas makamnya. Menemukan apa? Gelang perak, Bu. Gelang yang dulu saya berikan pada Citra. Aku mendengar ibu mertuaku terkesiap. Maksudmu gelang perak dengan hiasan melati itu? Bagaimana bisa ada di atas makam? Ibu ingat betul, saat jenazahnya dimasukkan ke peti, ibu sendiri yang memasangkannya di pergelangan tangannya. Iya, Bu. Karena itu saya juga merasa aneh. Saya 100% yakin gelang itu terkubur bersama Citra. Tapi tadi pagi, gelang itu ada di atas rumput, tepat di bawah nisannya. Keheningan panjang kembali menyelimuti. Aku bisa membayangkan ekspresi bingung di wajah ibu mertuaku sekarang. Sesaat kemudian, beliau berkata dengan suara bingung, "Ya Tuhan, bagaimana bisa ada kejadian aneh seperti itu? Mungkinkah waktu kau pasangkan dulu agak longgar, jadi terlepas saat petinya diturunkan dan tidak ada yang tahu?" Tidak mungkin, Bu. Saya sudah memeriksa pengaitnya dengan teliti. Dan kalaupun terlepas saat peti diturunkan, seharusnya ada di dasar lubang, kan? Bagaimana bisa ada di atas rumput? Makam itu kan sudah dipadatkan setahun yang lalu. Aku juga menceritakan pada ibu mertuaku tentang mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut dan jeritan Citra. Aku menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas, seolah takut akan kehilangan keberanian jika berhenti. Setelah mendengar ceritaku, suara ibu mertuaku mulai bergetar karena takut. Budi, jangan menakut-nakuti ibu. Jangan-jangan karena kau terlalu merindukan istrimu, pikiranmu jadi macam-macam, lalu kau bermimpi aneh dan kebetulan ada orang yang menemukan gelang itu di suatu tempat lalu meletakkannya di sana? Bu, saya tahu ini sulit dipercaya. Saya sendiri juga tidak ingin mempercayainya. Tapi semuanya terlalu cocok. Firasat saya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, Bu. Saya sangat khawatir. Sepertinya Citra tidak beristirahat dengan tenang di sana. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Suara ibu mertuaku penuh kekhawatiran. Aku ragu sejenak, lalu dengan sadar akan memberikan kejutan besar, aku menyampaikan keputusanku. Bu, saya berencana membongkar makam Citra. Apa? Teriak ibu mertuaku di seberang telepon. Suaranya tajam karena kaget dan marah. Kau sudah gila, Budi? Kau sadar dengan apa yang kau katakan? Membongkar makam itu pamali. Itu perbuatan yang melanggar adat. Apa kau mau membuat Citra yang sudah meninggal tidak tenang juga? Mana ada orang yang melakukan perbuatan sekeji itu? Tapi Bu, kalau tidak begitu, kita tidak akan tahu kebenarannya. Saya tidak bisa diam saja terus-menerus disiksa oleh mimpi itu dan melihat gelang ini. Tidak ada tapi-tapian. Ibu mertuaku memotong perkataanku, suaranya penuh amarah. Ibu tidak akan pernah mengizinkanmu melakukan perbuatan durhaka itu. Kalau kau tetap melakukannya,
Jangan panggil aku ibu lagi. Tolong, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Tolong. Dia sudah terlalu banyak menderita. Suara ibu mertuaku berubah menjadi isak tangis. Aku tahu beliau marah, takut, dan kasihan pada putrinya. Hatiku juga ikut hancur. Aku tidak ingin membuatnya lebih sedih, tetapi aku tidak bisa menghilangkan keraguan dan kegelisahan di hatiku. Bu, tenang dulu. Dengarkan saya. Saya tahu ini sulit diterima. Tapi, cukup, aku tidak mau dengar lagi. Ibu mertuaku berkata begitu lalu menutup telepon. Aku terdiam mendengar nada sambung yang monoton, hatiku terasa berat. Aku sudah menduga reaksi seperti ini, tetapi tetap saja aku merasa hampa dan sendirian. Bahkan ibu mertuaku, satu-satunya kerabat darah Citra, tidak mempercayaiku. Kini, dalam perjalanan mencari kebenaran ini, aku benar-benar sendirian, tekadku sudah bulat. Aku tidak bisa mundur lagi, meskipun seluruh dunia memunggungiku, aku harus mengungkap kebenaran di balik semua ini. Percakapan dengan ibu mertuaku berakhir dalam ketegangan dan keputusasaan. Aku tahu berbicara lewat telepon saja tidak akan menyelesaikan masalah. Keesokan paginya, setelah mengantar Maya ke sekolah, aku memutuskan untuk datang langsung ke rumah mertuaku. Aku butuh persetujuan mereka. Setidaknya, aku harus membuat mereka mengerti mengapa aku harus melakukan hal yang mengerikan ini. Aku memarkir mobil di depan rumah sederhana yang sudah kukenal. Semuanya masih sama seperti dulu. Bunga bugenvil di depan gerbang masih mekar dengan warna merah muda yang cerah. Tetapi sejak Citra tiada, udara di rumah itu seolah kehilangan kehangatannya selamanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang bergejolak, dan masuk. Ibu mertuaku sedang duduk di teras, membersihkan sayuran. Ketika melihatku, beliau hanya membuang muka tanpa berkata apa-apa. Matanya tampak merah. Aku tahu beliau menangis semalaman. Bapak mertuaku keluar dari dalam rumah, ia menatapku dengan tatapan yang rumit. Campuran antara celaan dan sedikit simpati. Masuklah, katanya pelan. Aku masuk ke ruang tamu, di mana sebuah foto besar Citra diletakkan, dihiasi bunga segar. Asap dupa yang mengepul membuat mataku perih. Aku menyalakan sebatang dupa untuk istriku, dan berdoa dalam hati. Citra, maafkan aku, tapi aku harus melakukan ini. Bantulah aku. Ketika aku berbalik, ibu mertuaku sudah masuk ke dalam. Beliau duduk di kursi di seberangku, kedua tangannya tergenggam erat. Bapak mertuaku duduk di sampingnya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkan. Ada urusan apa kau kemari? Tanya ibu mertuaku dengan suara dingin. Kalau kau masih memikirkan ide gila itu, sebaiknya kau pulang. Tidak ada yang akan setuju di sini. Aku meletakkan gelang perak Citra di atas meja. Bapak, Ibu, tolong dengarkan penjelasan saya sekali saja. Saya tahu ini adalah hal yang tabu dan tidak sopan. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Aku mulai bercerita lagi, perlahan dan teratur. Aku menjelaskan kengerian mimpi itu dan situasi tak masuk akal tentang munculnya gelang itu sedetail mungkin. Aku berbicara tentang firasatku dan ketakutanku bahwa Citra tidak beristirahat dengan tenang. Setelah aku selesai bercerita, mata ibu mertuaku kembali berkaca-kaca. Budi, ibu tahu betapa kau mencintai istriku. Jika penderitaanmu kehilangan Citra adalah 1, penderitaan kami adalah 10. Tapi justru karena itulah kita harus membiarkannya beristirahat dengan tenang. Orang yang sudah meninggal sudah lunas utangnya di dunia ini. Kenapa sekarang kau mau membongkar makamnya? Apa kau tidak takut dia akan membencimu? Apa kau tidak takut membongkar makam akan membawa sial bagi seluruh keluarga? Bahkan bagi Maya, perkataan ibu mertuaku benar. Dalam kepercayaan masyarakat kita, makam adalah tempat suci yang tidak boleh diganggu. Mengganggunya adalah dosa besar yang tidak hanya berdampak pada almarhum, tetapi juga pada yang masih hidup. Aku mengerti ketakutan ibu mertuaku. Itu adalah kekhawatiran yang sangat beralasan. Saya tahu, Bu. Saya sudah banyak berpikir. Tapi kalau tidak begini, saya akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidup. Setiap malam saya akan disiksa mimpi buruk. Saya tidak akan bisa hidup tenang. Biarlah saya yang menanggung semua akibatnya.
Itu lebih baik daripada membiarkan istri saya mengalami ketidakadilan tanpa ada yang tahu. Bapak mertuaku, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara, suaranya berat dan serak, syarat dengan kesedihan yang mendalam. Budi, Bapak mengerti perasaanmu. Tapi coba pikirkan lagi dengan lebih tenang. Ini cerita yang terlalu tidak masuk akal. Seperti kata ibumu, bisa saja ini hanya kebetulan. Atau bagaimana kalau kita pergi ke pemuka agama, mengadakan doa bersama untuk ketenangan arwah Citra? Pak, jika ini hanya mimpi sekali, saya akan menuruti nasihat Bapak dan Ibu. Tapi ini 3 malam berturut-turut, dan gelang ini juga muncul. Ini tidak mungkin kebetulan. Aku menunjuk gelang di atas meja dengan penuh permohonan. Tolong, percaya pada saya sekali ini saja. Jika setelah dibongkar ternyata Citra masih terbaring di sana, saya akan menerima semua dosa saya. Saya akan membuatkan makam yang lebih besar dan lebih baik untuknya. Tapi bagaimana jika di dalamnya tidak ada apa-apa? Pertanyaanku menggantung di udara. Bapak dan ibu mertuaku membeku. Mungkin mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan mengerikan itu. Ibu mertuaku menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai terisak. Ya Tuhan, kenapa nasib keluarga kita begitu malang? Putriku meninggal dengan cara yang tragis. Sekarang ini, bapak mertuaku bangkit dan mondar-mandir. Wajahnya dipenuhi kerutan penderitaan dan kebimbangan. Ia menatapku, lalu ke foto Citra, lalu ke istrinya yang terisak. Konflik batinnya tergambar jelas di wajahnya. Aku tahu ia sangat bingung. Di satu sisi, ada kepercayaan spiritual dan tabu yang diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, ada permohonan tulus dari menantunya yang sudah dianggap seperti anak sendiri, dan kemungkinan, sekecil apapun, dari kenyataan yang terlalu mengerikan. Akhirnya, setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, bapak mertuaku menghela napas panjang. Baiklah, katanya dengan suara lelah. Tapi kau tidak boleh bertindak sembarangan. Sebaiknya kita laporkan dulu masalah ini ke polisi. Ibu mertuaku menatap suaminya dengan kaget. Pak, apa maksudmu? Apa yang akan kita katakan pada polisi? Katakan yang sebenarnya. Bahwa kita curiga ada yang merusak makam. Mereka punya teknik investigasi. Biarkan mereka yang menyelidiki. Itu lebih baik daripada Budi bertindak nekat sendirian. Bapak mertuaku berkata dengan tatapan tegas, perkataannya seperti secercah cahaya redup. Benar. Kenapa aku tidak berpikir lebih awal, melaporkan ke polisi? Mungkin mereka tidak akan percaya cerita mimpi, tetapi gelang itu adalah bukti fisik. Setidaknya mereka akan memeriksanya. Namun, di dalam hatiku ada dorongan lain, sebuah ketidaksabaran yang tak tertahankan. Meskipun begitu, aku tahu usulan bapak mertuaku adalah yang paling rasional saat ini. Ya, itu ide bagus, Pak. Tapi bagaimana jika polisi tidak mau membantu? Kita pikirkan lagi nanti, katanya, lalu mendekati istrinya untuk menenangkan. Bu, tenanglah. Pasti ada jalan keluar untuk setiap masalah. Ibu mertuaku masih menangis dan menolak, tetapi berkat persetujuan enggan dari bapak mertuaku, hatiku sedikit lebih ringan. Setidaknya, sekarang aku tidak sepenuhnya sendirian. Malam itu, udara di rumah kami terasa sangat berat. Aku berusaha bersikap ceria, bermain dengan Maya seperti biasa, tetapi pikiranku sepenuhnya tertuju pada kejadian pagi tadi. Keputusan untuk melapor ke polisi memang rasional, tetapi tidak mengurangi rasa cemas dan gelisahku. Setelah makan malam, saat aku sedang melihat-lihat album foto keluarga lama, Maya diam-diam mendekat dan duduk di pangkuanku. Anak itu memiliki mata hitam besar yang persis seperti ibunya. Setiap kali melihat mata itu, aku seperti melihat sosok Citra. Ayah, bisik anak itu dengan suara mungilnya. Iya. Sayang. Ayah di sini. Ada apa? Putriku? Aku memeluknya dan mengelus rambutnya yang lembut. Anak itu ragu-ragu sejenak, memilin-milin kedua jari kelingkingnya. Kebiasaan yang ia lakukan saat sulit mengatakan sesuatu. Kemarin, Maya dengar ayah telepon nenek. Jantungku berdebar kencang. Aku sudah berusaha berbicara sepelan mungkin, tidak kusangka ia mendengarnya. Anak-anak terkadang jauh lebih peka dari yang kita duga. Dengar apa? Sayang? Aku berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Ayah bilang mau bongkar makam ibu.
Suara anak itu nyaris tak terdengar, bercampur antara rasa takut dan bingung. Benar, Ayah? Pertanyaan polos putriku seperti pukulan palu di dadaku. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada anak ini? Bagaimana anak berusia 5 tahun bisa memahami masalah yang rumit dan mengerikan ini? Aku memeluknya erat, terasa tubuh kecilnya bergetar. Maya, sayang, suaraku tercekat. Bukan seperti itu. Benarkah? Tapi Maya dengar jelas. Ayah juga bilang ibu teriak minta tolong. Ibu kenapa, Ayah? Ibu sakit? Mata besar anak itu berkaca-kaca. Melihatnya, hatiku hancur berkeping-keping. Sejak Citra pergi, aku berusaha melindungi anak ini dari segala kesedihan. Aku selalu mengatakan padanya bahwa ibu telah pergi ke tempat yang sangat jauh dan indah, dan selalu mengawasi kami berdua. Tapi sekarang, justru akulah yang akan menghancurkan dunia damai yang telah kubangun untuknya. Bukan, sayang. Ibu tidak sakit. Aku mencari penjelasan yang paling mudah dimengerti, memilih kata-kata dengan hati-hati. Hanya saja, akhir-akhir ini ayah sering mimpi tentang ibu. Di dalam mimpi, ibu bilang kedinginan. Jadi, ayah hanya ingin memastikan rumah ibu hangat, ayah hanya ingin memastikan ibu tidur nyenyak dan nyaman. Mengerti? Aku tahu ini adalah kebohongan putih, tetapi tidak ada cara lain. Maya mengerjap-ngerjapkan matanya. Wajahnya masih menunjukkan keraguan. Memastikan rumah ibu, tapi kalau dibongkar, nanti ibu marah. Ayah, kata Bu Guru, tidak boleh merusak rumah orang lain. Iya, ayah tahu. Ayah akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Ayah hanya akan melihat sebentar, lalu menutupnya kembali dengan rapi. Ayah janji. Ayah hanya ingin ibu beristirahat dengan tenang. Maya, air mata mulai mengalir di pipi anak itu. Ia membenamkan wajahnya di dadaku dan terisak. Maya takut. Maya tidak mau ayah bongkar makam ibu. Maya kangen ibu. Tangisan putriku merobek-robek hatiku. Aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Seorang suami yang tidak kompeten karena tidak bisa melindungi istrinya, dan sekarang menjadi ayah yang buruk karena membuat putrinya ketakutan. Aku menepuk-nepuk punggung kecilnya, membiarkan air matanya membasahi bajuku. Maafkan ayah, sayang. Maafkan ayah. Aku hanya bisa mengulang kata-kata itu. Kami duduk seperti itu untuk waktu yang lama. Yang terdengar hanyalah isak tangis Maya dan suara hatiku yang hancur. Aku sadar bahwa keputusanku ini tidak hanya menyakiti diriku sendiri dan mertuaku, tetapi juga jiwa rapuh putriku. Apapun hasil dari semua ini, akan ada bekas luka yang dalam diingatannya. Namun, ketakutan dan air mata anakku justru memperkuat tekadku. Aku harus menemukan kebenaran ini, bukan hanya untuk Citra, tetapi juga untuk putriku. Aku tidak bisa membiarkannya tumbuh dalam kebohongan. Aku tidak bisa membiarkan mimpi buruk ini terus menghantui seluruh keluarga. Dengan cara apapun, aku harus mengakhiri ini. Aku harus mengembalikan kedamaian, tidak hanya untuk yang telah tiada, tetapi juga untuk yang masih hidup. Malam itu, setelah Maya tertidur lelap, aku berdiri di samping tempat tidurnya dan memandanginya. Wajahnya masih menyisakan jejak kesedihan, dan bulu matanya yang panjang sesekali bergetar. Aku membungkuk dan mengecup keningnya dengan lembut. Maya, ayah janji ini yang terakhir. Setelah ini selesai, kita berdua akan hidup bahagia. Apapun yang terjadi, ayah akan membuat Citra dan kau bisa tersenyum. Janji itu bukan hanya untuk putriku, tetapi juga untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, aku bersama bapak mertuaku pergi ke kantor polisi di lingkungan tempat tinggalku untuk melaporkan kejadian ini. Selama duduk di ruang tunggu, pikiranku campur aduk. Akankah mereka mempercayai kami? Akankah mereka menganggap kasus ini layak untuk diselidiki? Atau akankah mereka menganggapnya sebagai halusinasi belaka? Seorang polisi muda menyambut kami. Wajahnya cukup serius. Ketika aku menceritakan semuanya, mulai dari mimpi, gelang, hingga kecurigaanku, ia menatapku dengan tatapan kasihan seperti yang sudah kuduga. Pak Budi, saya turut berduka cita atas kehilangan Anda. Kehilangan orang yang dicintai memang merupakan pukulan yang berat, katanya dengan suara lembut. Tetapi mimpi atau firasat tidak bisa menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penyelidikan, apalagi untuk masalah serius seperti pembongkaran makam.
Bapak mertuaku, yang lebih berpengalaman dalam hidup dan berkomunikasi, maju. Pak polisi, kami mengerti. Tapi bagaimana dengan gelang ini? Ia mendorong gelang yang terbungkus sapu tangan ke arah polisi itu. Ini adalah barang yang dikuburkan bersama putri saya. Tapi sekarang ditemukan di atas makam. Ini jelas bukan hal biasa. Kami curiga seseorang telah merusak makam putri saya dan mencuri barang-barangnya. Polisi itu mengambil gelang itu dan memeriksanya. Bapak benar, bagian ini memang agak aneh. Tapi ini saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pencurian makam. Seperti kata Pak Budi, nilai gelang ini tidak seberapa. Dan bisa ada kemungkinan lain, misalnya, ada kesalahan saat prosesi pemakaman atau seseorang tidak sengaja menjatuhkannya di sana. Ia mengembalikan gelang itu kepada kami. Begini saja, kami akan mencatat laporan ini, dan kami akan meningkatkan patroli di area TPU. Tapi untuk membongkar makam, itu adalah prosedur yang sangat rumit, membutuhkan perintah dari atasan dan bukti yang sangat kuat. Maaf, kasus keluarga Bapak Budi sepertinya belum memenuhi syarat. Percakapan itu berakhir dengan kekecewaan. Mereka bilang akan mencatatnya, tapi aku tahu itu sama saja dengan tidak akan melakukan apa-apa. Kata-kata mereka sopan dan sesuai prosedur, tetapi dingin dan tidak berempati. Bagi mereka, ini hanyalah satu dari ratusan kasus sepele yang terjadi setiap hari. Tapi bagiku, ini menyangkut ketenangan dan jasad istri yang paling kucintai. Di perjalanan pulang, bapak mertuaku menepuk bahuku dan menghela napas. Kita sudah berusaha semampu kita. Nak, sekarang kita hanya bisa pasrah pada kehendak yang di atas. Tetapi aku tidak bisa menerima kehendak langit begitu saja. Ketidakpedulian aparat penegak hukum seperti menyiram bensin ke dalam api. Itu membuatku sadar bahwa jika aku tidak bertindak sendiri, tidak akan ada yang membantuku. Menunggu tanpa harapan terasa lebih mengerikan daripada menghadapi kebenaran, sekejam apapun itu. Malam itu, aku menelepon bapak mertuaku lagi. Pak, saya sudah berpikir matang-matang. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malam ini, saya akan melakukannya sendiri. Hening di seberang sana, aku tahu bapak mertuaku sangat tertekan. Ia adalah orang yang menjunjung tinggi hukum dan adat, tetapi di saat yang sama ia juga seorang ayah dan kakek. Ia mengerti penderitaanku dan tekadku. Budi, itu ilegal. Kalau tertangkap, bisa gawat. Suaranya penuh kekhawatiran. Saya tahu, Pak. Tapi saya akan menanggungnya. Kalau terjadi apa-apa, saya akan bertanggung jawab sendiri. Saya hanya minta satu hal pada Bapak. Kalau saya kenapa-kenapa, tolong jaga Maya baik-baik. Suaraku tercekat. Keheningan panjang menyusul, aku mendengar helaan napasnya yang berat di seberang telepon. Kau sudah sebulat itu tekadmu? Iya, Pak. Jawabku tegas. Akhirnya, setelah pergulatan batin yang lama, ia berkata dengan suara lelah dan pasrah. Baiklah, Bapak tidak akan melarangmu lagi. Tapi kau harus sangat hati-hati, bawa senter, jangan membuat suara gaduh. Setelah selesai, tutup kembali dengan rapi. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak baik, segera telepon Bapak. Iya, Pak. Terima kasih, air mataku tumpah. Meskipun itu adalah persetujuan yang enggan, aku merasa sedikit lega telah mendapatkannya. Setelah telepon, aku mulai bersiap. Aku mencari sekop tua dan senter besar di gudang. Aku mengenakan pakaian berwarna gelap agar mudah bersembunyi di kegelapan, jantungku berdebar kencang. Tegang dan takut, tetapi di saat yang sama, aku dipenuhi tekad yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku masuk ke kamar dan melihat Maya yang tertidur. Aku membungkuk dan mengecup keningnya lama sekali. Ayah pergi sebentar ya. Nak, bisikku. Jadilah anak baik di rumah. Setelah melihat sekeliling rumah sekali lagi, aku menarik napas dalam-dalam, membuka pintu, dan melangkah keluar. Kegelapan pekat menyelimutiku. Malam ini, aku akan melakukan sesuatu yang seumur hidupku tak pernah kubayangkan. Aku akan menghadapi kebenaran, seberapa mengerikan pun itu. Demi Citra, demi putriku, dan demi nuraniku sendiri. Kegelapan pekat seolah menelan segalanya. Aku mengemudikan mobil perlahan tanpa menyalakan lampu depan. Hanya cahaya kuning remang-remang dari mobil yang menerangi sedikit jalan di depan.
Kota ini terlelap dalam tidur nyenyak, hanya beberapa lampu dari warung makan malam yang masih menyala redup. Semakin dekat dengan TPU, udara terasa semakin sunyi dan dingin. Untuk menghindari ketahuan, aku memarkir mobil di pinggir jalan yang sepi, cukup jauh dari gerbang utama TPU. Aku menyembunyikan sekop dingin di balik jaketku. Aku memeriksa senter sekali lagi, memastikan cahayanya cukup terang, lalu mulai berjalan menuju gerbang. Gerbang besi TPU terkunci rapat. Untungnya, tembok yang mengelilinginya tidak terlalu tinggi. Aku melihat sekeliling, memastikan tidak ada siapa-siapa, lalu dengan satu lompatan, aku berhasil memanjat tembok itu. Ketika kedua kakiku mendarat di tanah di dalam, jantungku berdebar kencang, udara di sini benar-benar berbeda dari luar. Terasa hawa dingin dari tanah, bau basah dari embun malam, dan aura berat dari alam baka yang tak terlihat. Angin berdesir di antara pohon-pohon pinus, menciptakan suara yang menakutkan. Di bawah cahaya senter yang remang-remang, bayangan nisan-nisan memanjang di atas tanah, seolah-olah hantu-hantu yang diam-diam mengawasiku, sang penyusup. Aku berusaha menenangkan diri. Aku mengulangi dalam hati bahwa aku tidak melakukan hal yang salah. Aku hanya datang untuk mencari kebenaran. Aku datang untuk memberikan kedamaian pada istriku. Aku berjalan di atas kerikil mengikuti jalan setapak yang sudah kukenal, berusaha meminimalkan suara langkahku. Setiap suara gemerisik kecil membuatku terkejut. Malam ini, jalan menuju makam Citra terasa sangat panjang dan jauh. Sambil berjalan, aku mendengarkan setiap gerakan di sekitarku. Jika aku melihat suara aneh atau bayangan orang, aku harus segera bersembunyi. Akhirnya, aku tiba di depan makam istriku. Di bawah cahaya senter, nisan itu berdiri diam dan dingin. Aku meletakkan tanganku di atas nisan itu dan merasakan hawa dingin yang meresap ke kulitku. "Citra, aku datang," bisikku. "Maaf mengganggu tidurmu, tapi aku harus melakukan ini. Jangan membenciku. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa aku akan selalu mencintaimu." Setelah berkata begitu, aku mulai bekerja. Aku meletakkan senter di tanah, mengarahkannya tepat ke makam. Aku mengambil sekop dan menggenggamnya dengan kedua tangan. Ayunan sekop pertama menembus rumput, menciptakan suara tumpul yang menggema di keheningan malam. Aku terkejut, berhenti sejenak, dan menahan napas sambil mendengarkan. Di sekitarku, hanya terdengar suara angin. Aku mulai menggali lagi, sehati-hati dan secepat mungkin. Tanah di permukaan cukup lunak, tetapi semakin dalam, tanahnya menjadi lebih keras dan padat. Meskipun malam itu dingin, keringat bercucuran di dahiku. Setiap ayunan sekop, hatiku terasa semakin berat. Apa yang sedang kulakukan? Aku merusak tempat peristirahatan istri yang kucintai. Rasa bersalah dan tekad bercampur aduk di dalam diriku, menyiksaku. Waktu berjalan lambat, aku tidak tahu sudah berapa lama aku menggali. Punggungku terasa seperti akan patah, dan kedua lenganku mati rasa. Gundukan tanah semakin tinggi. Aku bekerja dalam diam, yang terdengar hanyalah suara sekop yang beradu dengan tanah dan napasku sendiri yang terengah-engah. Sesekali aku berhenti sejenak, mengamati sekeliling tanpa lengah. Tiba-tiba, sekopku membentur sesuatu yang keras. Suara kering dan tumpul menggema, dan jantungku serasa berhenti. Aku tahu apa itu. Tutup peti mati. Aku bergegas menyingkirkan tanah terakhir, dan sebagian dari tutup kayu berwarna coklat tua itu terlihat. Ketegangan mencapai puncaknya. Aku melempar sekop ke samping, berlutut, dan mulai menggali sisa tanah dengan kedua tangan. Seluruh tutup peti mati perlahan-lahan terlihat. Kondisinya masih cukup baru, tidak ada tanda-tanda pembusukan. Sekarang adalah saat yang paling sulit. Membuka tutupnya. Aku mencari celah kecil, menyelipkan jari-jariku, dan mencoba mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Tutup peti itu sangat berat, tertekan oleh tanah di atasnya. Aku menggertakkan gigi, menggunakan semua otot di tubuhku, dan buku-buku jariku terasa sakit. Akhirnya, dengan suara derit yang mengerikan, tutup peti itu sedikit terbuka. Udara dingin yang disertai bau apek dan bau tak terlukiskan lainnya menyembur keluar dari dalam, menusuk hidungku. Aku hampir muntah. Setelah berhasil menenangkan diri, aku mendorong kuat dengan bahu, dan tutup peti itu bergeser ke samping, menampakkan ruang gelap di dalamnya. Aku mengambil senter dengan tangan gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak.
dan berdoa. Lalu aku membuka mata dan menyorotkan cahaya lurus ke dalam. Dan duniaku runtuh. Cahaya senter menyorot lurus ke dalam makam yang petinya terbuka lebar. Namun, yang terhampar di depan mataku bukanlah pemandangan istri tercintaku yang terbaring damai dalam tidur abadinya. Bukan gaun putih yang kupakaikan sendiri, bukan pula wajah tenang yang begitu kurindukan. Di dalam peti itu, hanya ada ruang kosong yang dingin. Kain pelapis putihnya masih ada, tetapi kusut dan kotor oleh tanah, seolah-olah telah terjadi perkelahian hebat. Beberapa kuntum bunga sedap malam kesukaan Citra berserakan mengenaskan di sudut peti. Tetapi jasad istriku, Citraku, telah hilang. Lenyap tanpa jejak. Sesaat, pikiranku seolah berhenti bekerja. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku menatap kosong ke ruang hampa itu, mencoba mencari penjelasan yang rasional. Apakah aku salah menggali makam? Aku bergegas mengangkat kepala dan melihat nisan. Citra Amelia, tanggal lahir dan tanggal kematian. Tidak ada yang salah. Ini jelas makamnya. Lalu, di mana Citra? Kebenaran yang mengerikan itu perlahan merayap ke dalam pikiranku, seperti ular berbisa yang perlahan mencekik jantungku. Peti itu kosong, dan jasad istriku tidak lagi di sini. Mimpi, jeritan, gelang, semua itu bukan ilusi. Itu adalah kenyataan. Sesuatu yang buruk benar-benar telah terjadi pada istriku. Seseorang, makhluk yang tidak pantas disebut manusia, telah membongkar makamnya dan mencuri jasadnya. Tidak, ini tidak mungkin. Gumamku seperti orang gila. Suaraku pecah. Aku terhuyung-huyung bangkit. Langit dan bumi terasa berputar. Rasa mual naik dari perutku. Aku berpegangan pada nisan lain di dekatnya agar tidak jatuh. Amarah dan rasa sakit yang luar biasa meledak bersamaan, membakar hatiku. Siapa? Siapa yang melakukan perbuatan terkutuk ini? Kenapa? Kemana mereka membawa istriku? Pikiranku dipenuhi ribuan pertanyaan tanpa jawaban, dan seluruh tubuhku gemetar karena ngeri dan marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin memaki. Aku ingin menghancurkan sesuatu, tetapi tenggorokanku tercekat, tak ada suara yang bisa keluar, hanya air mata panas yang mengalir di pipiku, bercampur dengan keringat dan debu tanah. Aku telah gagal. Aku bahkan tidak bisa melindungi istriku yang sudah meninggal. Aku membiarkan orang lain menodai jasad dan tempat peristirahatannya. Aku adalah suami yang tidak berguna, seorang pengecut. Dalam keputusasaan, aku berlutut di samping peti kosong itu dan memukul-mukul tanah yang keras dengan kedua kepalan tanganku. Aku menangis seperti anak kecil. Menangisi rasa kehilangan, menangisi ketidakberdayaanku, dan menangisi nasib tragis istriku yang malang. Angin malam masih berdesir di antara pepohonan, seolah ikut menangis pilu bersamaku. Aku tidak tahu berapa lama aku berlutut di sana. Waktu seolah berhenti. Rasa sakit telah sepenuhnya menguasai pikiranku, membuatku kehilangan kesadaran akan dunia di sekitarku. Yang ku tahu hanyalah duniaku telah runtuh sekali lagi. Yang pertama adalah saat Citra mengalami kecelakaan, dan kali ini, jauh lebih kejam dan menyakitkan. Setidaknya saat itu, aku tahu di mana istriku berada. Tapi sekarang, ia lenyap tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada di dunia ini. Hanya satu pikiran yang tersisa di kepalaku. Aku harus menemukan Citra. Aku akan membalikan dunia ini untuk menemukannya. Dan aku akan menemukan orang-orang yang melakukan ini dan membuat mereka membayar. Api kebencian di dalam diriku berkobar hebat, bahkan melahap rasa takut dan sakit. Aku menyeka air mataku dan mencoba bangkit. Tenang. Panik tidak akan menyelesaikan apa-apa. Berpikir. Cari petunjuk. Tapi petunjuk di mana? Dari mana harus memulai? Tepat saat aku dilanda kebuntuan dan keputusasaan seperti itu, tiba-tiba dari belakangku, seberkas cahaya terang menyorot lurus ke wajahku. Cahaya menyilaukan dari senter berkekuatan tinggi membuatku harus menyipitkan mata. Secara refleks, aku mengangkat tangan untuk menutupi wajah. Jantungku serasa jatuh ke perut. Aku tahu aku telah ketahuan. Jangan bergerak. Angkat tangan. Sebuah suara berwibawa menggema dari belakangku, memecah keheningan malam dan kekacauan di kepalaku. Aku perlahan berbalik. Di depanku berdiri 3 orang pria berseragam polisi, 2 yang lebih muda dalam posisi siaga,
sementara orang yang tampaknya komandan di tengah menyorotkan senternya lurus ke wajahku. Di dalam kegelapan, wajah mereka tampak sangat tegas. Aku membeku di tempat. Semua rencana dan amarah di dalam diriku seketika lenyap, hanya tersisa rasa takut dan kebingungan. Tertangkap basah di tempat kejadian. Alibi apa yang bisa kuberikan? Tunggu. Tolong dengarkan saya. Aku tergagap, perlahan mengangkat kedua tangan sesuai perintah mereka. Penjelasan apa? Mau menjelaskan apa yang sedang kau lakukan di sini? Di depan makam yang terbongkar dan peti yang terbuka lebar di jam segini? Kata sang komandan dengan nada sinis. Kami sudah mengawasimu sejak kau memanjat tembok. Perusakan makam, penggalian mayat secara ilegal. Kau tahu apa kejahatanmu? Mereka memborgol tanganku. Borgol logam yang dingin menjepit pergelangan tanganku, seolah membuatku sedikit sadar. Aku tidak melawan, hanya diam membiarkan mereka melakukan tugasnya. Salah satu polisi muda mendekat dan menyorotkan senternya ke peti yang kosong. Lapor, Komandan, tidak ada jenazah di dalam. Suaranya terdengar sedikit terkejut. Sang komandan juga mendekat, melihat ke dalam peti, dan mengerutkan kening, tampak terkejut dengan situasi ini. Ia berbalik ke arahku dan bertanya dengan tatapan menyelidik. Apa yang terjadi di sini? Di mana jenazahnya? Barulah saat itu aku mendapatkan sedikit keberanian. Saya juga tidak tahu. Itulah sebabnya saya harus membongkar makam ini. Ini makam istri saya. Jasadnya dicuri. Kataku dengan putus asa, berharap mereka akan mempercayaiku. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan penuh kecurigaan. Kau pikir kami akan percaya cerita konyol seperti itu? Kau yang pertama kali ada di tempat kejadian? Bisa saja kau yang memindahkan jenazahnya ke tempat lain, dan sekarang berpura-pura menjadi korban. Kata sang komandan dengan dingin. Sudah. Cukup bicaranya. Bawa dia ke kantor. Semuanya akan terungkap di sana. Mereka membawaku keluar dari TPU. Melalui jalan yang sama tempat aku menyelinap masuk tadi. Aku merasa terhina dan sengsara. Orang yang membongkar makam istrinya, kini ditangkap atas kejahatan yang justru ingin ia ungkap. Sungguh ironis, dalam perjalanan ke kantor polisi, aku duduk di kursi belakang mobil patroli, diam-diam menatap keluar jendela. Kota ini masih terlelap dalam tidur nyenyak. Tidak ada yang tahu bahwa di salah satu sudut kecil kota ini, seorang pria telah kehilangan istrinya untuk kedua kalinya dan sedang menuju kantor polisi dengan status sebagai penjahat. Rasa pahit naik ke tenggorokanku. Di kantor polisi, aku dibawa ke sebuah ruang interogasi kecil. Hanya ada satu meja, dua kursi, dan lampu neon putih yang menyorot lurus ke wajah, bau rokok dan kertas tua memenuhi udara. Komandan tadi, yang kemudian ku ketahui bernama Inspektur Heru, duduk di seberangku. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Akui saja. Nama, umur, alamat, dan kenapa kau melakukan itu? Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha tetap tenang. Aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah dan menemukan kebenaran. Aku tidak boleh panik. Nama saya Budi Hartono, 35 tahun. Aku mulai menyebutkan identitasku. Lalu aku menceritakan seluruh kisahku. Sedetail dan sejelas mungkin. Mimpi buruk yang mengerikan. Gelang perak misterius. Ketidakpedulian kantor polisi saat aku melapor. Dan akhirnya, keputusanku yang nekat. Aku bercerita dengan segenap ketulusan dan penderitaan. Berharap kebenaran dalam ceritaku bisa menggerakkan hati mereka. Inspektur Heru mendengarkan tanpa memotong. Kedua tangannya bertautan. Tatapannya masih tajam, mengamati setiap ekspresi di wajahku. Sesekali ia menulis sesuatu di buku catatannya. Ketika ceritaku selesai, ruangan itu kembali hening. Aku menunggu reaksinya dengan cemas. Akankah ia mempercayaiku? Atau ia masih berpikir aku mengarang cerita untuk lepas dari tuduhan? Keheningan yang memanjang membuat sarafku tegang. Setelah ceritaku selesai, Inspektur Heru masih diam. Ia membolak-balik buku catatannya, alis tebalnya sedikit berkerut. Cahaya lampu neon putih di langit-langit menciptakan bayangan di wajahnya, membuatnya mustahil untuk ditebak apa yang sedang ia pikirkan. Keheningannya lebih menakutkan daripada interogasi. Seperti ketenangan sebelum badai,
dan aku tidak tahu apakah badai yang akan datang akan menelanku atau membawa secercah harapan. Aku menegakkan punggungku dan meletakkan kedua tanganku yang masih terborgol di atas lutut. Aku berusaha menatap lurus ke matanya agar ia tahu aku tidak berbohong. Di mataku saat ini, hanya ada penderitaan dan tekad untuk mencari kebenaran, bukan kelicikan seorang penjahat. Akhirnya, setelah waktu yang terasa lama, Inspektur Heru mengangkat kepalanya. Ia tidak menatapku langsung, melainkan menatap ke ruang kosong seolah sedang merenungkan apa yang kukatakan. "Jadi, istrimu muncul dalam mimpi dan meminta tolong?" Tanyanya dengan suara datar tanpa emosi. "Iya, Pak. 3 malam berturut-turut." "Mimpinya sangat nyata," jawabku dengan tegas. "Dan kau menemukan gelang ini di atas makam?" Ia mendorong gelang perak itu ke arahku. "Benda itu telah disita oleh rekan-rekannya dari rumahku setelah aku ditangkap." "Iya. Saya sendiri yang menguburkannya bersama istri saya." Inspektur Heru kembali terdiam. Ia mengambil gelang itu dan memutarnya di tangannya. Aku merasa ia sedang mencerna setiap kata-kataku, membandingkannya dengan pengalaman investigasinya. Aku tahu ceritaku memiliki terlalu banyak unsur supernatural sehingga sulit dipercaya. Bagi seorang polisi yang terbiasa dengan bukti dan logika, ini pasti sulit diterima. "Pak Budi," ia memulai, dan kali ini suaranya terdengar sedikit lebih lunak. "Jika apa yang kau katakan itu bohong, kau tahu kan bahwa kau harus membayar harga yang sangat mahal? Bukan hanya kejahatan perusakan makam, tetapi juga tuduhan memberikan keterangan palsu yang menghambat penyelidikan." "Saya tahu, Pak. Tapi semua yang baru saja saya katakan adalah kebenaran. Saya tidak punya alasan untuk berbohong. Istri saya sudah meninggal. Dan sekarang jasadnya bahkan hilang. Satu-satunya yang saya inginkan sekarang adalah menemukan istri saya kembali dan menghukum bajingan-bajingan itu." Suaraku bergetar karena emosi dan amarah. Mungkin ketulusan dalam kata-kataku mempengaruhinya. Tatapan Inspektur Heru saat melihatku sedikit berubah. Tidak lagi sepenuhnya curiga, melainkan bercampur dengan sedikit kebimbangan dan pemikiran. Ia bangkit dan mondar-mandir di dalam ruangan. "Kau bilang kau sudah melapor ke Polsek?" "Iya, Pak, kemarin pagi, tapi mereka bilang tidak ada cukup dasar untuk menyelidiki." Inspektur Heru berhenti dan menatap lurus ke mataku. "Lalu kenapa kau tidak menunggu atau mengajukan keluhan ke instansi yang lebih tinggi, dan malah bertindak nekat seperti itu?" "Karena saya tidak bisa menunggu." Aku hampir berteriak. Setiap detik yang berlalu, saya merasa istri saya dalam bahaya. Saya tidak tahu kemana bajingan-bajingan itu membawanya dan apa yang mereka lakukan pada jasadnya. Saya tidak bisa duduk diam menunggu prosedur administrasi. Apakah Anda mengerti perasaan itu? Perasaan tak berdaya ketika orang yang paling Anda cintai mengalami hal yang mengerikan dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Air mataku kembali menggenang. Aku menundukkan kepala agar ia tidak melihat kelemahanku. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Penderitaan, amarah, dan ketidakberdayaan yang selama ini kutahan meledak sekaligus. Ruangan itu kembali hening, tetapi kali ini tidak seberat sebelumnya. Aku mendengar helaan napas Inspektur Heru. Ia kembali duduk di kursinya. "Baiklah, untuk sementara, saya akan mencoba mempercayai ceritamu." Perkataannya membuatku terkejut. Aku menatapnya tanpa berkedip. "Aku benarkah?" "Pak? Saya tidak bercanda," katanya dengan suara serius. "Ceritamu memang banyak bagian yang sulit dipercaya, tetapi sikap dan emosimu terlihat sangat tulus. Selain itu, peti mati yang kosong itu juga fakta yang tak terbantahkan. Entah kau pelakunya atau bukan. Yang jelas sebuah kasus telah terjadi." Ia menatapku tajam. "Tapi kau masih tersangka utama. Sampai kami menemukan bukti lain, kau akan ditahan untuk penyelidikan." "Mengerti, mengerti," aku mengangguk. Meskipun ditahan, fakta bahwa ia mempercayaiku dan mulai menangani ini sebagai sebuah kasus sudah merupakan kemajuan besar. Percikan harapan kecil mulai menyala di hatiku. "Tolong, Pak, bantu saya temukan istri saya." "Itu adalah tugas kami," kata Inspektur Heru. "Sekarang, coba ingat-ingat lagi, apakah istrimu punya musuh semasa hidupnya? Atau apakah ada masalah khusus dalam keluargamu?" Aku menggelengkan kepala. "Tidak ada, Pak. Istri saya orang yang sangat baik, tidak pernah punya musuh."
Keluarga kami juga keluarga biasa. Tidak ada yang aneh. Baiklah, kami akan memeriksanya. Untuk sementara, tunggu di sini. Nanti akan ada yang membawakan makanan dan air. Setelah berkata begitu, ia meninggalkan ruangan. Pintu ruang interogasi ditutup, dan aku ditinggal sendirian, tenggelam dalam berbagai macam pikiran. Meskipun ada sedikit harapan, hatiku masih terasa berat. Aku masih seorang tersangka, dan yang terpenting, istriku masih hilang. Perjalanan pencarianku kini telah beralih ke tangan polisi. Tapi akankah mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga? Atau akankah mereka seperti polisi di polsek? Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanyalah aku tidak bisa sepenuhnya bergantung pada mereka. Aku masih harus mencari cara sendiri. Aku ditahan di sel yang sempit dan pengap. Waktu di sini berjalan lambat seperti arwah. Setiap jam yang berlalu, kekhawatiranku berlipat ganda. Di mana istriku? Apakah ia aman? Siapa bajingan yang menculiknya, dan apa tujuan mereka? Ribuan pertanyaan tanpa jawaban menyiksa pikiranku. Keesokan paginya, Inspektur Heru datang menemuiku lagi. Kali ini, ia bersama seorang pria yang tampak lebih tua, sepertinya atasannya. Ekspresi keduanya sangat serius. Pak Budi, ada beberapa informasi baru, kata Inspektur Heru sambil duduk. Dan sayangnya, ini bukan kabar baik. Jantungku berdebar kencang. Ada apa, Pak? Inspektur Heru memberi isyarat pada orang yang bersamanya. Perwira yang lebih tua itu meletakkan sebuah map tebal bertuliskan tim investigasi khusus di atas meja. Ia membukanya, dan di dalamnya ada banyak sekali foto dan dokumen. Pak Budi, perwira itu memulai. Suaranya rendah dan tegas. Apa yang terjadi pada istri Anda bukanlah kasus tunggal. Belakangan ini, terjadi serangkaian kasus pencurian jenazah yang misterius di kota ini dan sekitarnya. Terutama jenazah wanita muda yang baru saja meninggal menjadi target utama. Telingaku berdengung. Serangkaian kasus. Citra bukan satu-satunya. Kami telah membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki kasus ini sejak beberapa bulan yang lalu, tetapi belum menemukan petunjuk yang berarti. Cara kerja para pelaku sangat profesional, hampir tidak meninggalkan jejak. Sebagian besar keluarga korban bahkan tidak tahu bahwa makam kerabat mereka telah dirusak, kecuali beberapa kasus yang ditemukan secara tidak sengaja. Inspektur Heru melanjutkan, ia menunjuk sebuah foto di dalam map. Itu adalah foto sebuah makam yang terbongkar, pemandangannya hampir sama persis dengan yang kulihat semalam. Kasus Anda menjadi titik balik yang penting. Ini membantu kami mengidentifikasi korban baru dan, meskipun sangat samar, memberikan beberapa informasi. Lalu apa tujuan mereka? Kenapa mereka mencuri jenazah? Tanyaku dengan suara bergetar. Inspektur Heru dan perwira itu saling pandang, tampak ragu-ragu. Akhirnya, perwira yang lebih tua itu berkata dengan suara getir, Pak Budi, Anda harus siap mental untuk mendengar kebenaran ini. Ini adalah cerita yang sangat kejam. Menurut informasi yang kami kumpulkan, ada sebuah sindikat kejahatan terorganisir yang beroperasi. Mereka mencuri jenazah untuk dua tujuan utama. Ia mengangkat satu jarinya. Pertama, untuk menjual jenazah kepada keluarga-keluarga takhayul yang putranya meninggal di usia muda, untuk sebuah ritual jahat yang disebut pernikahan arwah. Mereka percaya dengan begitu, arwah putra mereka tidak akan kesepian di alam baka dan tidak akan mengganggu keluarga. Aku terkejut. Pernikahan arwah. Aku pernah mendengarnya di buku atau berita, tetapi tidak pernah membayangkan itu benar-benar terjadi, apalagi di zaman modern. Sungguh tahayul yang gila. Dan yang kedua, lebih mengerikan lagi. Perwira itu merendahkan suaranya dan melanjutkan. Untuk dijual ke pasar gelap perdagangan organ, dua kata perdagangan organ seperti pukulan palu di kepalaku. Seluruh tubuhku menjadi dingin. Dan darahku serasa berhenti mengalir. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa organ orang mati digunakan? Aku tergagap, tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. Mereka punya dokter dan ahli sendiri. Jenazah yang baru saja meninggal, jika diawetkan dengan benar, beberapa organnya masih bisa digunakan untuk beberapa waktu. Atau, yang lebih buruk lagi, dijual untuk keperluan penelitian atau tujuan lain yang tak bisa kita bayangkan kepada orang-orang dengan kelainan.
Pasar ini sangat besar, dan keuntungannya luar biasa. Jelas Inspektur Heru dengan suara penuh amarah. Duniaku seakan terbalik. Kebenaran ini jauh lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan. Citraku, istriku, jasadnya mungkin dijual untuk pernikahan arwah, atau lebih buruk lagi, dibedah dan dicabik-cabik. Pikiran itu membuatku gila. Amarah yang belum pernah kurasakan sebelumnya melonjak di dalam diriku. Bajingan. Mereka bukan manusia. Siapa pemimpin sindikat ini? Tanyaku sambil menggertakkan gigi. Kedua kepalan tanganku terkepal erat hingga memutih. Kami mencurigai pemimpinnya adalah seorang residivis bernama Surya, dengan julukan si Jagal. Ia sangat licik dan kejam, dan jaringan organisasinya sangat luas dan rahasia, sehingga sangat sulit untuk ditembus, kata Inspektur Heru. Mendengar itu, satu tekad melintas di kepalaku. Aku tidak bisa duduk diam menunggu di sini lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Saya ingin ikut dalam penyelidikan, kataku dengan tegas. Inspektur Heru dan perwira itu menatapku dengan kaget. Apa maksudmu? Ini adalah tugas polisi. Sangat berbahaya. Anda warga sipil. Tidak bisa ikut campur. Saya tahu. Aku menatap lurus ke mata mereka. Tapi saya adalah suami korban. Kebencian saya terhadap bajingan-bajingan itu lebih besar dari siapapun. Mungkin saya bisa menemukan sesuatu yang kalian lewatkan. Atau setidaknya, saya bisa menjadi umpan. Saya tidak peduli dengan bahaya. Satu-satunya yang saya inginkan adalah menemukan istri saya dan menjebloskan bangsat-bangsat itu ke penjara. Tolong, beri saya kesempatan. Usulanku membuat kedua polisi itu berpikir serius. Mereka melihat api tekad dan kebencian yang berkobar di mataku. Mereka tahu bahwa saat ini aku adalah seekor binatang buas yang terluka, siap melakukan apa saja untuk merebut kembali miliknya. Terkadang, dalam penyelidikan yang sulit, faktor tak terduga seperti ini bisa menjadi terobosan. Perwira yang kemudian ku ketahui adalah Komandan Tim Investigasi Khusus, Pak Santoso, menatapku lama sekali. Tatapannya tajam seolah menembus isi hatiku. Ia tidak tampak terkejut dengan usulanku yang nekat, melainkan dengan tenang seperti sedang menghitung sesuatu. Pak Budi, saya mengerti kemarahan Anda. Akhirnya Pak Santoso angkat bicara. Suaranya masih tenang, tetapi berbobot. Tapi Anda harus tahu bahwa ini bukan film. Menghadapi para penjahat ini bukan main-main. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan kemanusiaannya, dan akan melakukan apa saja demi tujuan mereka. Keselamatan warga sipil adalah prioritas utama kami. Saya bukan lagi warga sipil, Pak. Jawabku dengan tegas. Sejak malam makam istri saya dibongkar, kehidupan normal telah hilang bagi saya. Keselamatan saya sekarang tidak lebih penting daripada menemukan istri saya. Anda butuh tenaga, saya butuh keadilan. Kita punya tujuan yang sama. Inspektur Heru menatap atasannya, seolah menunggu keputusannya. Aku tahu ini adalah permintaan yang sangat sulit dan melanggar semua peraturan. Tapi saya tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Rasa dendam di dalam diri saya lebih besar dari rasa takut akan kematian. Pak Santoso menghela napas dan bersandar di kursinya. Apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak punya pelatihan profesional, tidak punya keahlian bela diri. Kau hanya akan menjadi beban, atau bahkan menjadi mangsa empuk bagi mereka. Mungkin saya tidak punya keahlian profesional, tapi saya punya sesuatu yang tidak Anda miliki, kataku. Mencoba meyakinkan, yaitu wajah orang biasa, orang yang menderita karena kehilangan istrinya. Saya bisa menyusup ke tempat-tempat yang tidak bisa Anda datangi. Saya bisa mendekati target-target yang sulit Anda dekati. Selain itu, saya adalah orang yang paling mengenal Citra. Sekecil apapun barang atau jejak yang berhubungan dengannya, saya pasti akan mengenalinya. Aku menatap lurus ke matanya. Biarkan saya memainkan peran apapun. Entah itu sebagai ayah yang putus asa mencari organ untuk putrinya, atau sebagai orang kaya tahayul yang mencari pasangan pernikahan arwah untuk putranya yang sudah meninggal. Apapun yang Anda minta, akan saya lakukan, asalkan itu bisa membantu menemukan petunjuk. Usulanku jelas membuat kedua polisi itu berpikir keras. Mereka saling bertukar pandang. Mungkin mereka menyadari ada sedikit logika dan kemungkinan dalam rencanaku yang gila ini. Seseorang yang bukan polisi,
yang identitasnya tidak terekspos, bisa menjadi kartu truf yang tak terduga. Setelah berpikir cukup lama, Pak Santoso mengangguk dengan tegas. Baiklah, tapi ada beberapa syarat. Jantungku berdebar kencang. Sebutkan, Pak. Pertama, kau tidak akan bertindak sendirian. Semua aktivitasmu akan berada di bawah pengawasan dan komando kami, lebih spesifik lagi, di bawah komando Inspektur Heru. Kedua, kau hanya berperan sebagai pemberi informasi dan identifikasi. Jangan pernah bertindak gegabah atau berhadapan langsung dengan penjahat. Keselamatanmu tetap yang utama. Ketiga, masalah ini harus dirahasiakan sepenuhnya, bahkan dari keluargamu. Bisakah kau melakukannya? Bisa, Pak. Jawabku tanpa ragu sedikit pun. Begitulah, negosiasi yang belum pernah terjadi sebelumnya itu disepakati. Aku secara resmi dibebaskan dari status tersangka, tetapi sebagai gantinya, aku melangkah ke jalan yang jauh lebih berbahaya. Segera, aku dikeluarkan dari sel dan dibawa ke kantor lain milik tim investigasi khusus. Ruangan itu penuh dengan peta, bagan, foto-foto tersangka, dan tumpukan dokumen. Suasana kerja di sini sangat tegang. Inspektur Heru memberiku sebuah album foto untuk identifikasi. Ini adalah orang-orang kepercayaan Surya. Apakah ada wajah yang kau kenal? Mungkin kau pernah melihat mereka berkeliaran di dekat rumah sakit atau TPU. Aku menatap tajam setiap foto. Wajah-wajah sangar, mata-mata licik. Tapi tidak. Aku tidak pernah melihat salah satu dari mereka. Rutinitasku hanyalah kantor dan rumah, dan aku hampir tidak pernah berinteraksi dengan kalangan masyarakat yang rumit seperti ini. Tepat saat itu, seorang detektif muda berlari masuk dengan tergesa-gesa. Komandan, ada kabar dari informan. Sejumlah besar barang baru saja dipindahkan ke sebuah pabrik es tua yang sudah ditutup di pinggiran barat. Ada informasi bahwa akan ada transaksi di sana malam ini. Barang? Tanya Pak Santoso. Matanya berbinar. Iya, Pak. Jenazah. Udara di ruangan itu seolah membeku, semua mata tertuju pada peta. Inspektur Heru dengan cepat melingkari lokasi itu. Jantungku mulai berdebar kencang. Mungkinkah Citra ada di sana? Seluruh tim, bersiap, perintah Pak Santoso dengan tegas. Segera buat rencana penggerebekan. Kali ini, kita harus menangkap mereka semua. Ia menoleh ke arahku dan bertanya, Pak Budi, siap? Aku mengangguk, mengepalkan kedua tanganku. Siap, Pak? Rasa takut dan tegang mencapai puncaknya. Tetapi di atas segalanya, harapan yang kuat muncul. Malam ini, mungkin aku akan menemukan jawaban. Malam ini, mungkin aku akan menemukan Citra. Malam turun dengan cepat, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Langit yang gelap pekat tanpa bintang seolah menahan napas menunggu badai yang akan datang. Aku duduk di dalam sebuah mobil khusus tanpa plat nomor bersama Inspektur Heru dan dua detektif lainnya. Mobil itu melaju tanpa suara di tengah kegelapan, menuju pinggiran kota yang sepi, tidak ada yang berbicara, dan udara di dalam mobil dipenuhi ketegangan yang kental. Aku mengenakan jaket berwarna gelap, dan di baliknya, rompi anti peluru tipis yang diberikan oleh Inspektur Heru. Meskipun begitu, aku merasa kedinginan. Dingin itu bukan berasal dari luar, melainkan dari rasa takut dan tegang di dalam diriku. Aku terus mengepalkan kedua tanganku yang basah oleh keringat. Dalam beberapa jam, aku akan berhadapan dengan sarang iblis. Apakah aku punya cukup keberanian? Akankah aku menemukan Citra di sana? Tenang. Inspektur Heru menepuk bahuku dengan ringan, seolah membaca pikiranku. Lakukan saja sesuai rencana. Tugasmu hanya mengamati situasi dari luar bersama kami, dan mengidentifikasi jika diperlukan. Sisanya, serahkan pada kami. Aku mengangguk dan mencoba menarik napas dalam-dalam. Mobil berhenti sekitar 1 kilometer dari pabrik. Dari sini, kami harus berjalan kaki untuk menghindari deteksi. Tim-tim lain sudah berkumpul. Pak Santoso sedang memberikan instruksi terakhir di depan peta yang terbentang di atas kap mobil. Semua orang berpakaian hitam, wajah mereka dicat kamuflase, dan tangan mereka memegang senjata. Pemandangan yang begitu sunyi dan profesional itu membuatku merasa kecil dan terasing. Kami mulai bergerak. Menembus sawah-sawah yang terbengkalai dan semak-semak lebat.
Pabrik es tua itu muncul di depan mata kami seperti monster hitam raksasa yang tertidur di tengah hamparan tanah kosong. Dinding betonnya belang-belang dan berlumut. Beberapa jendela yang pecah tampak seperti rongga mata yang kosong. Hanya dari beberapa bangunan pabrik di dalam, terlihat cahaya kuning remang-remang. Tim-tim dengan cepat menyebar, mengepung seluruh area sesuai rencana. Aku dan tim Inspektur Heru bersembunyi di balik gundukan tanah tinggi yang bisa mengamati seluruh gerbang depan. Melalui teropong, aku bisa melihat beberapa pria berjaga-jaga, mondar-mandir. Mereka tampak lengah, sesekali berkumpul untuk merokok dan tertawa-tawa. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka sedang dikepung dari segala arah. Waktu menunggu berjalan lambat dan berat. Setiap detik terasa seperti selamanya. Angin masih bertiup, membawa bau apek dari tanah dan bau busuk dari selokan di dekatnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, 2 truk besar yang baknya ditutupi terpal perlahan-lahan masuk ke gerbang pabrik. Target muncul. Sebuah suara kecil terdengar dari radio komunikasi. Jantungku berdebar kencang. Setelah kedua truk itu masuk sepenuhnya, gerbang besi yang berat ditutup. Inilah saatnya untuk bertindak. Perintah Pak Santoso terdengar tegas. Bergerak. Seketika, dari segala arah, bayangan-bayangan hitam berlari secepat kilat. Suara gonggongan anjing penjaga yang panik segera terhenti. Para penjaga dilumpuhkan dengan rapi tanpa sempat bereaksi. Tim pendobrak mendobrak pintu dan menyerbu masuk ke gedung pabrik utama. Terdengar teriakan, suara barang-barang berjatuhan, dan beberapa suara tembakan tumpul, lalu kembali hening. Semuanya terjadi begitu cepat. Kurang dari 5 menit, area aman, semua masuk. Setelah menerima perintah, tim kami juga bergerak cepat ke dalam. Semakin dekat, bau busuk yang tak terlukiskan menusuk hidung. Campuran antara bahan kimia, jamur, dan sesuatu yang amis dan mengerikan, bau kematian. Aku harus menutup hidungku dengan tangan. Pemandangan di dalam pabrik membuatku, bahkan para polisi veteran yang berpengalaman, terkejut. Di bawah cahaya kuning remang-remang, puluhan peti mati, baik yang tua maupun yang baru, menumpuk tidak beraturan. Beberapa peti terbuka, menampakkan jenazah-jenazah yang diawetkan dengan suatu bahan kimia. Di sekelilingnya, tersebar peralatan medis, wadah bahan kimia, dan beberapa freezer industri besar yang berdengung. Tempat ini tidak lain adalah neraka di bumi. Kepalaku pusing, dan rasa mual kembali menyerang. Tapi aku menahannya. Aku harus menemukan Citra. Aku melepaskan tangan Inspektur Heru dan berlari seperti orang gila, memeriksa setiap peti mati dengan panik. Citra, di mana kau? Teriakku putus asa. Aku membuka satu persatu tutup peti, menyorotkan senter ke setiap wajah asing yang tak bernyawa. Rasa ngeri dan putus asa menyelimutiku. Jika Citra tidak ada di sini, jika mereka telah memindahkannya ke tempat lain, apa yang harus kulakukan? Aku seperti ngengat yang terbang menuju kegelapan dan kematian. Aku tidak lagi merasakan teriakan Inspektur Heru dari belakang. Tidak lagi merasakan bau bahan kimia yang menyengat. Di mataku sekarang, hanya ada peti-peti mati yang dingin. Aku membalik satu persatu, berharap, lalu kembali putus asa. Setiap wajah yang tersorot cahaya senter seperti pisau yang mengiris jantungku dalam-dalam. Mereka juga pasti adalah istri seseorang, putri seseorang. Mereka juga pasti telah dirampas peristirahatan terakhirnya. Tapi saat ini, aku tidak punya waktu untuk memikirkan orang lain. Aku hanya harus menemukan Citra. Pak Budi, tenang, jangan merusak tempat kejadian. Inspektur Heru memegang bahuku dengan kuat. Kami akan memeriksa satu persatu. Tidak, saya harus menemukannya. Saya harus menemukannya sekarang, teriakku sambil melepaskan tangannya. Aku berlari lebih dalam ke pabrik, ke sebuah area yang tampak seperti kantor darurat. Di atas meja besi berkarat, berserakan dokumen, botol-botol, dan peralatan bedah yang berlumuran darah. Cahaya senterku menyapu meja, dan jantungku serasa diremas oleh seseorang. Di antara tumpukan yang berantakan itu, ada sebuah kotak kayu kecil, sebuah kotak perhiasan yang tidak akan pernah kulupakan. Itu adalah kotak yang kuberikan pada Citra beberapa tahun yang lalu pada hari ulang tahunnya. Aku ingat betul ukiran sepasang burung merpati ditutupnya. Aku perlahan membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, bukan perhiasan mahal,
melainkan sebuah gelang perak lain yang sama persis dengan yang kutemukan di atas makam. Hanya saja, inisial yang terukir di liontinnya adalah inisialku. Itu adalah gelang pasangan kami. Gelangku. Benda yang ia berikan padaku sebelum aku pergi dinas luar kota untuk waktu yang lama, dan kusimpan dengan baik di dalam kotak ini. Kotak yang sama yang kuletakkan di samping bantal di dalam peti matinya. Berarti, dia ada di sini. Dia pasti ada di sini. Rasa ngeri dan, anehnya, kelegaan menyelimutiku. Setidaknya aku tahu aku datang ke tempat yang benar. Setidaknya pencarian ini akan segera berakhir. Aku melihat sekeliling dengan kepala pusing. Di dekat meja kantor itu, ada beberapa freezer industri besar. Suara kompresornya berputar dengan berisik hingga memekakan telinga. Intuisi mengatakan sesuatu padaku. Aku terhuyung-huyung mendekati freezer terdekat. Ketika tanganku menyentuh gagang pintunya, tanganku terasa dingin dan gemetar. Aku tidak punya keberanian untuk membukanya, takut pada apa yang akan kuhadapi. Inspektur Heru dan beberapa orang lainnya juga berlari mendekat. Melihatku, ia sepertinya juga sudah menduga sesuatu. Ia meletakkan tangannya di bahuku dan merendahkan suaranya. Biar kami yang melakukannya, tapi aku menggelengkan kepala. Tidak, Pak, saya yang harus melakukannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberanianku, dan menarik pintu freezer dengan kuat. Hawa dingin menyembur keluar, disertai bau kematian yang sudah kukenal. Dan di balik lapisan es tipis, di sanalah ia. Citraku. Ia meringkuk. Masih mengenakan gaun putih yang kupilihkan. Rambut panjangnya tergerai, tertutup lapisan es tipis. Kedua matanya terpejam, bulu matanya yang panjang dan indah. Wajahnya masih cantik, tetapi pucat dan kebiruan karena dingin. Ia seperti seorang putri yang tertidur di dalam es. Sebuah keindahan yang begitu tragis. Seketika, waktu dan ruang seolah membeku. Aku hanya terpaku di sana, menatap lekat istriku. Semua suara di sekitarku lenyap, hanya sosoknya yang terukir dalam di benakku. Dan semua kekuatan yang selama ini menopangku, amarah, tekad, seketika runtuh. Kakiku lemas. Aku berlutut di depan freezer, memegang kusen pintunya. Isak tangis yang meledak dari lubuk hatiku. Sekali lagi. Dan akhirnya, aku mulai menangis dengan keras. Aku meraung. Seperti orang yang belum pernah menangis seumur hidupnya. Air mata panas tumpah ruah, seolah mencairkan hawa dingin yang menyelimutiku. Aku menundukkan kepala dan menangis tersedu-sedu. Aku menangis untuk istriku, untuk nasibnya yang malang, untuk putriku yang harus kehilangan ibunya di usia yang begitu muda, dan untuk diriku sendiri, untuk rasa sakit dan ketidakberdayaan yang luar biasa. Pencarian telah berakhir, aku telah menemukan Citra. Tapi kenapa kemenangan ini terasa begitu pahit dan menyakitkan? Aku mengeluarkannya dari dalam tanah yang dingin, hanya untuk menemukannya di dalam bongkahan es yang lebih dingin. Inspektur Heru mendekat dan meletakkan tangannya di bahuku tanpa berkata apa-apa. Aku tahu saat ini, tidak ada kata-kata penghiburan yang bisa mengurangi penderitaanku. Aku hanya menangis, membiarkan air mata membersihkan segalanya. Citra, maafkan aku. Aku terlambat. Tangisanku berlanjut hingga air mataku kering dan dadaku terasa sakit karena terisak. Para polisi diam-diam melakukan pekerjaan mereka. Memeriksa tempat kejadian, mengumpulkan bukti, dan mengeluarkan jenazah-jenazah malang lainnya dari tempat neraka ini. Mereka memberiku ruang pribadi, sebuah penghormatan diam di hadapan penderitaanku yang begitu besar. Ketika aku sudah sedikit tenang, Inspektur Heru mendekat dan memberiku sebotol air. Pak Budi, jenazah almarhumah harus kami pindahkan untuk prosedur yang diperlukan. Aku mengangguk, tenggorokanku kering kerontang. Aku bangkit, kakiku masih gemetar, tetapi tatapanku, anehnya, menjadi tegas. Rasa sakit itu masih ada, merobek-robek hatiku, tetapi ia terdesak, digantikan oleh api lain yang berkobar hebat. Api kebencian dan keinginan untuk menuntut keadilan. Aku melihat para tersangka yang diborgol dan digiring ke mobil, kepala mereka tertunduk. Aku mencari satu wajah, satu tatapan. Wajah orang yang memerintahkan perbuatan mengerikan ini pada istriku. Di antara yang ditangkap, ada juga Surya si Jagal. Ia tidak seperti yang kubayangkan.
Wajahnya tidak sangar. Ia tampak cukup terpelajar, mengenakan kacamata. Jika tidak diborgol dan mengenakan pakaian kotor, ia akan terlihat seperti seorang pegawai kantoran biasa. Tetapi justru penampilan luarnya itu yang membuat kekejaman di dalam dirinya semakin menakutkan. Saat digiring melewatiku, ia melirikku sekilas. Tatapan dingin tanpa sedikit pun penyesalan, tatapan itulah yang terpatri dalam di benakku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Beberapa hari berikutnya adalah serangkaian interogasi dan penyelidikan tanpa akhir. Tim investigasi khusus bekerja siang dan malam. Dari pengakuan awal para anak buahnya dan bukti-bukti yang dikumpulkan di pabrik, seluruh jaringan kejahatan Surya perlahan-lahan terungkap. Ini bukan sekadar geng pencuri mayat, melainkan organisasi kriminal berskala besar. Perdagangan organ lintas negara, pemalsuan dokumen, dan layanan mengerikan seperti pernikahan arwah ditangani secara profesional. Aku, sebagai saksi dan keluarga korban, dipanggil untuk identifikasi dan memberikan informasi. Dari ruang observasi, melalui cermin satu arah, aku melihat Surya diinterogasi. Awalnya, ia sangat keras kepala, menyangkal semua tuduhan dan mengaku tidak bersalah. Ia menggunakan penampilan intelektualnya untuk menyangkal kejahatannya dengan kurang ajar. Tetapi ketika para penyelidik menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan, rekaman transaksi, buku catatan yang merinci harga dan detail, setiap barang, dan terutama pengakuan dari para komplotannya, sikapnya mulai berubah. Ketenangan awalnya lenyap, digantikan oleh kepanikan. Pukulan telak datang ketika Inspektur Heru meletakkan kotak perhiasan citra di atas meja. Bagaimana kau akan menjelaskan ini? Surya melihat kotak itu, dan wajahnya pucat pasi. Ia terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Hah, baiklah. Aku kalah. Lalu ia mulai mengaku. Ia menceritakan kejahatannya secara detail tanpa ragu-ragu. Bagaimana ia memantau pemakaman wanita-wanita muda, bagaimana ia menyuruh anak buahnya menandai makam, dan bagaimana ia merencanakan pembongkaran di malam hari. Ia mengatakan bahwa jenazah Citra awalnya akan dijual seharga 300 juta rupiah untuk pernikahan arwah kepada sebuah keluarga kaya di daerah lain. Gelang perak di atas makam, katanya, adalah karena salah satu anak buahnya tidak sengaja menjatuhkannya saat terburu-buru melarikan diri. Ia tidak pernah menyangka bahwa kesalahan kecil itu akan menyebabkan runtuhnya seluruh kerajaan kejahatan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Mendengar pengakuannya, darahku mendidih. Aku ingin segera berlari dan menghajarnya sampai mati, tetapi aku menahan diri. Aku tahu hukuman untuknya adalah pengadilan hukum, putusan yang setimpal dengan kejahatan tak termaafkan yang telah ia lakukan. Penyelidikan mengungkap kebenaran yang lebih mengejutkan. Organisasi Surya juga terkait dengan jaringan pemasok organ ke rumah sakit swasta dan klinik ilegal. Mereka tidak hanya mengincar organ orang mati, tetapi juga orang hidup seperti para tunawisma atau orang-orang yang hidup sebatang kara. Kasus ini mengguncang seluruh negeri. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Seminggu kemudian, setelah semua prosedur hukum selesai, jenazah Citra akhirnya dikembalikan kepada keluarga. Seminggu itu terasa seperti selamanya. Aku hampir tidak tidur. Dan pikiranku selalu dalam keadaan tegang. Sambil memantau berita kasus, aku mempersiapkan pemakaman istriku, mertuaku, setelah mengetahui semua kebenaran, benar-benar hancur. Ibu mertuaku beberapa kali pingsan, dan bapak mertuaku, hanya dalam beberapa hari, tampak 10 tahun lebih tua. Rasa sakit kehilangan putri mereka untuk kedua kalinya jauh lebih mengerikan dari yang pertama. Pemakaman kali ini tidak diadakan secara besar-besaran. Hanya keluarga terdekat yang berkumpul. Tidak ada lagi ratapan pilu atau isak tangis. Hanya keheningan dan kesedihan yang mendalam. Kami ingin mengantarkan Citra dengan cara yang paling damai dan tenang. Aku memakaikan istriku baju kebaya baru berwarna putih bersih. Warna bunga krisan. Aku menyisir kembali rambut panjangnya dan menyelipkan sekuntum bunga melati kecil. Melihat wajah istriku untuk terakhir kalinya, hatiku terasa pilu. Aku memegang tangannya yang dingin dan memasangkan kembali gelang peraknya. Citra, bisikku, sekarang pergilah dengan tenang. Semuanya sudah berakhir.
Bajingan-bajingan itu juga sudah mendapatkan hukumannya. Mulai sekarang, beristirahatlah dengan tenang. Jangan lagi memikirkan dunia ini. Maya, yang mengenakan gaun putih kecil, berdiri di sampingku. Anak itu tidak lagi banyak menangis. Mungkin karena tragedi ini terlalu sulit untuk ia pahami sepenuhnya. Atau mungkin ia merasakan penderitaanku dan berusaha menjadi kuat untuk menjadi sandaran ayahnya. Anak itu meletakkan sebuah gambar yang ia buat sendiri di tangan ibunya. Gambar ayah, ibu, dan dirinya sendiri sedang bergandengan tangan dan tersenyum di bawah sinar matahari. Ibu, suara anak itu jernih. Maya sayang sekali sama ibu. Selamat tidur, Bu. Kami mengembalikan Citra ke tempat peristirahatan aslinya. Makam itu dibangun kembali, lebih bersih dan megah. Saat peti diturunkan, aku menggenggam erat tangan putriku. Kali ini, tidak ada lagi perasaan cemas atau takut. Hanya ada ketenangan yang aneh. Aku tahu kali ini, istriku akan benar-benar beristirahat dengan tenang. Arwahnya akhirnya telah dibebaskan. Setelah tanah ditutup, aku dan Maya meletakkan karangan bunga krisan putih besar di atas makam. Kami berdiri di sana untuk waktu yang lama, memandangi asap dupa yang mengepul naik ke langit. Sinar senja yang remang-remang menyinari, dan udara terasa sangat damai. Ayah. Maya menarik lengan bajuku. Nanti kita kesini lagi ya, jenguk ibu. Aku membungkuk, menggendong putriku, dan mengangguk. Iya, sayang. Kita akan sering-sering kesini jenguk ibu. Ayah janji. Di perjalanan pulang, aku melihat dari kaca spion. Makam Citra semakin mengecil, lalu hilang di balik pepohonan. Selamat jalan, cintaku. Kau akan selamanya ada di hatiku dan hati putri kita. Beristirahatlah dengan tenang. Perjalanan pulang dari TPU terasa begitu panjang. Aku mengemudi perlahan, tidak ingin memecah keheningan di dalam mobil. Maya duduk di kursi belakang, diam-diam menatap keluar jendela. Anak itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku tahu ada banyak pertanyaan di benaknya. Anak-anak itu peka. Mereka merasakan segalanya, tidak peduli seberapa keras orang dewasa mencoba menyembunyikannya. Saat sudah dekat rumah, anak itu diam-diam memecah keheningan. Ayah. Iya, sayang. Ayah di sini. Sekarang ibu sudah senang, kan? Pertanyaan polos putriku membuat hatiku terasa berat. Apa yang harus kujawab pada anak ini? Senang? Bagaimana bisa senang setelah mengalami hal yang begitu mengerikan? Tapi aku tidak bisa mengatakan kebenaran yang kejam itu padanya. Ia terlalu kecil. Aku menepikan mobil dan berbalik untuk melihatnya. Aku mencoba tersenyum selembut mungkin. Tentu saja, sayang. Ibu sekarang sangat senang. Benarkah? Mata anak itu sedikit berbinar. Benar. Ayah tidak bohong. Aku mengangguk dan mengelus kepalanya dengan lembut. Coba pikirkan, orang-orang jahat yang mengganggu tidur. Ibu kan sudah ditangkap semua sama om polisi. Ibu tidak akan diganggu lagi. Ibu juga sudah pindah ke rumah baru yang lebih bagus dan lebih kuat. Dan yang terpenting, ibu tahu bahwa ayah dan Maya akan selalu sayang dan ingat sama ibu. Jadi, ibu pasti sangat senang dan tenang. Maya berpikir sejenak, lalu mengangguk. Syukurlah kalau begitu. Maya cuma khawatir ibu sedih. Anak itu menyandarkan kepalanya di kursi dan menatapku. Kalau ayah sedih? Pertanyaan putriku sekali lagi membuatku kehilangan kata-kata. Apakah aku sedih? Jawabannya adalah, ya. Aku sangat sedih hingga hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku tidak bisa menunjukkan kehancuranku padanya. Aku adalah satu-satunya sandarannya sekarang. Ayah juga sedikit sedih, aku mengakui. Ayah juga kangen sekali sama ibu. Tapi ayah juga sangat senang karena akhirnya bisa membantu ibu beristirahat dengan tenang. Dan ayah punya Maya di sini. Selama ada Maya, ayah tidak akan pernah menyerah. Aku merentangkan kedua tanganku, dan Maya, mengerti maksudku, berpindah ke kursi depan dan memelukku. Aku memeluknya erat. Pelukan anak itu begitu hangat, seperti obat ajaib yang perlahan-lahan menyembuhkan luka di hatiku. Kehangatannya, aroma rambutnya, semuanya mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Aku masih punya alasan untuk hidup, alasan untuk terus berjuang. Maya sayang ayah. Bisik anak itu di telingaku.
Ayah juga sayang sekali sama putri ayah. Aku mengecup puncak kepalanya. Air mataku kembali menggenang. Tapi kali ini, bukan air mata penderitaan. Ini adalah air mata syukur dan harapan. Aku tahu jalan di depan kami berdua masih akan penuh tantangan. Rasa sakit kehilangan Citra tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tetapi melihat putri kecilku dalam pelukanku, aku percaya kami bisa melewati semuanya. Cinta dan kepolosannya akan menjadi kekuatan dan cahaya yang akan menuntunku melewati hari-hari tergelap. Citra di surga pun pasti akan tersenyum dan memberkati kami berdua. Kehidupan perlahan-lahan kembali ke jalurnya, tetapi tidak ada yang sama seperti dulu. Rumah masih terasa sunyi karena kehilangan satu orang. Kerinduan pada Citra melekat di setiap sudut rumah, di setiap hidangan, di setiap tidur. Beberapa malam, aku terkejut terbangun karena kebiasaan mencari kehangatan yang familiar di sampingku, hanya untuk menemukan ruang kosong yang dingin. Rasa sakit itu mungkin akan mengikutiku seumur hidup, tetapi aku tidak membiarkan diriku hancur. Aku punya Maya. Ia adalah pendorong hidupku, matahari kecil yang menerangi kehidupanku yang gelap. Setiap pagi, bangun dan melihat senyumnya, mendengar celotehannya, semua kelelahanku seolah lenyap. Aku sadar bahwa aku tidak lagi hidup hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk bagian Citra, untuk membesarkan putri kami menjadi orang yang hebat. Setelah syok awal, mertuaku juga perlahan-lahan pulih. Mereka menjadi lebih menyayangi aku dan Maya dari sebelumnya. Hampir setiap akhir pekan, mereka datang menjenguk cucu mereka atau mengundang kami berdua makan bersama di rumah mereka. Ibu mertuaku tidak lagi banyak menangis. Sebagai gantinya, ia mencurahkan semua kasih sayangnya pada satu-satunya cucu perempuannya. Membuatkan makanan kesukaan Maya, membelikan baju-baju cantik, dan menceritakan kisah-kisah masa kecil ibunya, Citra. Cinta mereka seperti tali yang kuat yang mengikat kembali keluarga kami setelah badai berlalu. Melihat bapak mertuaku yang termenung sambil minum kopi di meja makan keluarga, dan ibu mertuaku yang dengan lembut mengambilkan lauk untukku dan putriku, aku menyadari satu hal. Cinta memang memiliki kekuatan ajaib. Ia tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi memberikan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasinya. Jika bukan karena mereka dan Maya, aku mungkin tidak akan bertahan. Aku mulai belajar menjadi ayah tunggal yang sesungguhnya. Belajar mengepang rambut putriku, belajar memasak makanan kesukaannya, belajar mendengarkan dengan sabar cerita-ceritanya yang tidak beraturan. Hal-hal yang dulu selalu dilakukan Citra, kini harus kulakukan sendiri. Sulit dan melelahkan, tetapi penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Setiap kali Maya membanggakan di depan teman-temannya, ayahku itu Superman, loh, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, hatiku terasa hangat secara aneh. Aku juga sadar bahwa perjuangan untuk keadilan bagi Citra, meskipun telah berakhir di pengadilan, terus berlanjut dalam hidupku. Keadilan bukan hanya tentang menghukum orang jahat, keadilan juga tentang menjalani kehidupan yang benar-benar baik, kehidupan yang bahagia, sehingga orang yang telah tiada bisa tersenyum di alam sana. Aku harus hidup dengan kuat, aku harus membesarkan Maya menjadi orang yang baik dan berhati mulia seperti ibunya. Itulah cara balas dendam yang paling memuaskan bagi bajingan-bajingan itu. Cinta Citra. Meskipun ia tidak lagi ada di dunia ini, selalu ada. Ia ada di dalam senyum Maya, di dalam perhatian mertuaku, dan di dalam hatiku sendiri. Cinta itu, bersama dengan ikatan keluarga, menjadi benteng kokoh yang melindungiku dari semua badai kehidupan. Aku tahu bahwa dalam perjalanan ini, aku tidak lagi sendirian. 5 tahun berlalu sekejap mata. Kota ini telah banyak berubah. Jalan-jalan baru dibuka, dan gedung-gedung tinggi menjulang. Kehidupan masih sibuk dan ramai. Tetapi di rumah kecil kami berdua, waktu seolah berjalan lebih damai dan lambat. Maya kini sudah menjadi siswi kelas 5 SD. Ia tumbuh tinggi dan cantik, semakin besar semakin mirip ibunya. Matanya masih hitam dan besar, tetapi kini bersinar dengan kecerdasan. Ia sangat pandai di sekolah, selalu menjadi juara kelas, dan menjadi kebanggaanku. Setelah kejadian mengerikan di masa lalu, aku berhenti dari perusahaan lamaku dan membuka sebuah toko buku kecil di dekat rumah. Aku tidak menghasilkan banyak uang, tetapi itu memberiku ketenangan pikiran, dan yang terpenting,
lebih banyak waktu bersama putriku. Setiap sore setelah pulang sekolah, Maya akan berlari ke toko buku dan dengan bangga menceritakan apa saja yang terjadi di sekolah. Pemandangan putriku yang duduk di dekat jendela di bawah sinar matahari sore yang kuning, sedang asyik membaca buku, adalah lukisan terindah yang pernah kumiliki dalam hidupku. Kami masih sering mengunjungi makam Citra. Makam itu selalu bersih dan penuh dengan bunga krisan putih. Setiap kali datang, Maya akan menceritakan pada ibunya tentang prestasi akademiknya dan cerita-cerita menyenangkan di kelas. Aku hanya berdiri diam, memandangi kedua ibu dan anak itu berbicara. Aku percaya di suatu tempat, Citra selalu mengawasi putri kami dan merasa bangga. Kasus di masa lalu berakhir dengan putusan yang setimpal bagi Surya dan komplotannya, hukuman mati dan penjara seumur hidup. Keadilan telah ditegakkan, tetapi luka di hati kami sekeluarga tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Sesekali dalam mimpi, aku masih melihat pemandangan mengerikan di pabrik yang terbengkalai itu. Tetapi sekarang, aku tidak lagi takut. Aku telah belajar untuk menghadapinya dan hidup bersamanya. Suatu malam di akhir pekan, kami berdua duduk di beranda, memandangi bintang-bintang. Maya menyandarkan kepalanya di bahuku. "Ayah?" Tiba-tiba ia bertanya. "Kalau sudah besar nanti, aku ingin jadi polisi seperti Om Heru." Aku terkejut dan menatap putriku. "Kenapa?" "Untuk menangkap semua orang jahat," katanya dengan suara tegas. "Supaya tidak ada lagi teman-temanku yang harus berpisah dengan ibunya seperti aku." Aku kehilangan kata-kata, dan ujung hidungku terasa perih. Aku memeluk putriku lebih erat dari sebelumnya. Putri kecilku benar-benar sudah dewasa, ia tidak hanya mewarisi kecantikan ibunya, tetapi juga hatinya yang mulia dan kuat. "Iya, sayang. Ayah yakin kau pasti bisa?" Kami duduk seperti itu di bawah langit yang penuh bintang. Hatiku, anehnya, terasa damai. Kehidupan telah merenggut istri yang paling kucintai, tetapi sebagai gantinya, memberiku seorang putri yang luar biasa. Penderitaan masih ada, tetapi kebahagiaan dan harapan juga tumbuh. Keluarga kecil kami, meskipun tidak utuh, selalu dipenuhi cinta dan tawa. Dan aku tahu, itulah akhir yang paling bahagia yang selalu diinginkan Citra untuk kami berdua. Ia, seperti bintang paling terang di langit malam, akan selamanya hidup di hati kami, menuntun kami menuju masa depan yang damai dan bahagia.